بسم الله الرحمن الرحيم عم يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Mari kita senantiasa bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala dengan ucapan alhamdulillah. Salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun kajian kita pada hari ini adalah mukjizat Al-Quran. Definisi mukjizat itu dalam kitab Tauhid disebutkan al-mu'jizatu hiya khariqul lil 'adati yazharu ala yadir rusul mudda'ar risalah. Peristiwa-peristiwa yang terjadi luar biasa yang datangnya pada diri rasul-rasul untuk menguatkan kerasulannya. Jadi dari definisi ini bahwa mukjizat itu disebut mukjizat kalau itu datangnya dari rasul-rasul, bukan manusia yang bukan rasul. Jangan sembarang mengatakan itu mukjizat, karena ini sudah khusus. Menurut Ibnu Khaldun dalam Muqaddimah jilid 2 halaman 116, mukjizat itu menurut syariat Islam adalah perbuatan-perbuatan yang tidak mampu ditiru oleh manusia. Jadi menurut definisi ini, sesuatu yang terjadi yang peristiwanya itu luar biasa, tidak dapat dicontoh dan ditiru oleh manusia, itu adalah mukjizat. Jadi kita bicara tentang Al-Quran, mukjizat Al-Quran. Apakah yang disebut dengan Al-Quran? Wal kitabul munazzalu ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam tawaturan al-muta'abbad bitilawatih. Kitab yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam secara mutawatir. Kebenarannya ini pasti dari semenjak Rasulullah sampai akhir zaman. Informasi itu akurat, ya, itu namanya mutawatir. Al-muta'abbadu bitilawatih, menjadi ibadah bagi orang yang membacanya dan mempelajarinya. Fenomena hari ini, Al-Quran itu dicintai untuk didengarkan oleh orang-orang yang belum Islam, terutama di dunia barat. Excuse me, sir. Can you do me a favor? Can you listen to this for about 30 seconds and then just tell me what do you think it is and how does it make you feel? Alhamdulillahi rabbil alamin.
الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين. Well, actually, I feel like they took me to another world myself. Yeah. I feel like released. Mereka mendengarkan bacaan Al-Quran dari Al-Hafiz yang bacaannya itu memang luar biasa menurut manusia. Mereka terjadi reaksi dalam mendengarkan bacaan Al-Quran itu sehingga meneteskan air mata. Mereka menangis. أسلفتم في الأيام الخالية وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدر ما حسابيه يا ليتها كانت القاضية ما أغنى Kenapa menangis? Karena mereka itu recitation Quran, memahami apa yang disampaikan oleh Al-Quran itu, terutama masalah-masalah kejadian-kejadian peristiwa yang terjadi pada hari kiamat. Mereka selalu menyimak bacaan-bacaan Quran itu, ya, seperti surah Al-Haqqah tentang kiamat. Maka Al-Quran ini menjadi obat bagi orang yang sakit. Al-Quran ini dicintai bagi orang yang mendengarkan, bagi orang yang bacanya. Karena Al-Quran ini adalah mukjizat. Susunan kosakata dan kalimatnya itu sangat indah, mempesona bagi setiap pembaca dan pendengarnya. Apalagi memahami maknanya akan meresap di dalam hati manusia. Makanya penyair yang terkenal di zaman Rasulullah yang selalu menangkan perlombaan membaca syair dan puisi, ia bernama Al-Walid bin Al-Mughirah. Penyair terkenal itu mengatakan, Al-Quran yang dibawa Muhammad itu bukan karangan Muhammad, tapi itu bukan karangan manusia. Saya percaya itu. Dengan demikian, maka dia memberikan suatu pernyataan bahwa pantas Al-Quran itu tidak bisa ditandingi oleh manusia. Maka Allah sudah menjelaskan dalam surat Al-Baqarah ayat 23 sampai dengan 24. Wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mithlih wad'u syuhada'akum min dunillah in kuntum sadiqin fa illam taf'alu wa lan taf'alu fattaqun nar ila akhir ayat. Jika kamu meragukan apa yang diturunkan kepada hamba kami Muhammad, yaitu Al-Quran,
Nah, coba datangkan satu surat yang seperti itu. Dan panggillah orang-orang yang bantu kamu selain Allah. Jika kamu orang-orang yang benar. Jika kamu tidak dapat membuat tandingan itu dan tidak akan mampu, walan taf'alu. Ya, kata lan, lam sambung nun. Lan itu tidak akan pernah. Walan taf'alu, dan tidak akan pernah kamu bisa menandingi ayat Al-Quran itu sampai kapanpun di jaminan Allah. Makanya kita yang sudah percaya kepada Nabi Muhammad SAW, yang sudah percaya kepada rukun iman itu, sudah percaya kepada rukun Islam itu, maka Al-Quran ini adalah suatu mukjizat terbesar dari Nabi Muhammad SAW, hudal linnas, menjadi petunjuk bagi manusia, hudal lil muttaqin, sebagai petunjuk kompas kehidupan bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Al-Quran ini, ya, jangan dikatakan Quran itu hadis Nabi. Hadis Nabi adalah Quran. Ini keliru. Harus bisa membedakan. Maka Rasulullah menjelaskan Al-Quran ini. Hadis Nabi jangan ditulis dulu, karena supaya jangan bercampur aduk, ya. Al-Quran itu jelas ditulis di lembaran-lembaran kulit-kulit unta yang ada di zaman itu, lalu dikumpulkan. Pembukuannya, kodifikasi Al-Quran itu terjadi pada zaman Khalifah Utsman bin Affan, supaya dapat menjadi pedoman buku yang jelas. Kitab suci Al-Quran itu berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jangan ada orang mengatakan, ya ini berkembang hari ini, sabda Muhammad berada dalam Quran. Qala Rasulullah SAW fil Qur'anil Karim. Ini salah ini. Wahyu Allah itu jelas, hadis Rasul itu jelas terpisah. Al-Quran itu diturunkan Allah itu secara bertahap karena melihat situasi dan kondisi untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang akan muncul, maka turun Al-Quran secara bertahap, tidak sekaligus. Sedangkan hadis Rasulullah itu adalah untuk at-tabyin, menjelaskan. Dan Al-Quran itu secara global, jadi secara detailnya Rasulullah menjelaskan. Itulah hadis Rasulullah. Jadi jangan rancu ini beda Al-Quran dengan hadis Rasulullah. Maka dalam Al-Quran dijelaskan, dalam surah An-Nahl itu ayat 44 itu dijelaskan bahwa Nabi Muhammad itu menjelaskan kepada manusia sesuatu yang belum dapat dipahami begitu jelas. Itu bayyina linnasi, supaya engkau jelaskan kepada manusia mana yang belum dapat dipahami dengan jelas, maka itulah hadis Rasulullah. Itulah fungsi Rasulullah itu, menjelaskan litabyin minal Qur'anil Karim, menjelaskan, memberikan, ya, keterangan detail tentang ayat Al-Quran, tentang itu ibadah, tentang sholat, tentang hari kiamat, semua, tentang masalah-masalah negara, masalah politik, semua ada dalam Al-Quran itu. Penuh penjelasan dari Rasulullah SAW supaya dapat dipahami oleh para sahabat, gitu saja sampai kepada tabi'in sampai hari kiamat. Jadi Al-Quran ini supaya kita mendapat manfaatnya, kita dengarkan dan kita diam. Wa iza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah dan diamlah, semoga kamu dapat rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Al-Quran ini adalah pegangan hidup kita. Ini adalah mukjizat terbesar dari Nabi Muhammad SAW. Mari kita mencintai Al-Quran sehingga kita membaca Al-Quran itu berudu, kemudian kita
cium, taruh di kepala, taruh di dada. Artinya inilah kitab suci. Tidak boleh ditaruh sembarangan atau tempat yang terhormat dan mulia. Semoga kita dapat membaca Al-Quran dengan baik, memahami Al-Quran, dan dapat menghayati Al-Quran dalam kehidupan kita. Bukan hanya orang-orang yang di barat mau mendengarkan Al-Quran, apalagi kita sebagai orang Muslim, kita harus mencintai Al-Quran. Semoga Allah mencintai kita. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.